Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali dalam pembahasan soal PAI kelas 9 Bab 2 latihan soal pilihan ganda serta jawabannya terkait dengan meyakini hari akhir dengan mawas diri. Untuk perintahnya, mari berlatih. Untuk menguji pemahaman kompetensi kalian, silahkan beri tanda silang pada jawaban yang kalian anggap paling sesuai. Langsung saja, nomor 1. Allah telah mengisyaratkan bahwa semua makhluk hidup di dunia ini yang memiliki nyawa akan kembali kepadanya, seperti dalam surat Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 78 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Berdasarkan ayat tersebut, kejadian kiamat sugro diantaranya ditunjukkan melalui A. Peristiwa meninggalnya seseorang, B. Langit terbelah dan bumi diratakan, C. Bumi mengeluarkan beban yang berat, D. Manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Jadi kesimpulan untuk nomor 1 dari ayat tersebut adalah betul. A. Peristiwa meninggalnya seseorang. Jadi semua yang bernyawa pasti akan mati sesuai ajalnya atas izin, takdir, dan ketetapannya. Siapapun yang ditakdirkan mati pasti akan mati, meski tanpa sebab. Dan siapapun yang dikehendaki tetap hidup pasti akan hidup. Itu adalah jawaban untuk nomor 1. Nomor 2. Berakhirnya kehidupan di dunia adalah suatu kepastian, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat tersebut, melainkan hanya tahu dari tanda-tanda sebelum datangnya kiamat. Salah satu tanda sebelum datang kiamat adalah keluarnya Dajjal yang mengandung makna A. Semakin merajalelanya kemaksiatan, B. Semakin giat orang-orang melakukan ibadah, C. Semakin semangat orang berlomba dalam kebaikan, D. Semakin banyak orang yang menyadari kesalahannya. Jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah betul, yaitu A. Semakin merajalelanya kemaksiatan. Jadi maksiat merupakan perbuatan melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk menghindari segala sesuatu yang berhubungan dengan maksiat. Perbuatan maksiat membahayakan kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Itu pembahasan untuk nomor 2. Kemudian nomor 3. Perhatikan peristiwa berikut. 1. Terbitnya matahari dari arah barat. 2. Munculnya Imam Mahdi, sang penegak keadilan. 3. Keluarnya Yajuj dan Majuj membuat kerusakan di dunia. 4. Munculnya Dajjal yang mengajak kepada jalan yang tersesat. 5. Munculnya hewan aneh yang dapat berbicara dengan manusia. Peristiwa di atas sebagai tanda akan datangnya A. Qadar Allah, B. Takdir Allah, C. Kiamat kubro, D. Kiamat sugro. Jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah betul, C. Kiamat kubro. Jadi kiamat kubro, seluruh alam semesta beserta isinya
akan hancur, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang mampu bertahan hidup kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal. Itu pembahasan untuk nomor 3. Kemudian pertanyaan nomor 4. Bumi akan diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Gunung-gunung dihambur-hamburkan. Manusia bagaikan anai-anai yang berterbangan. Itulah gambar terjadinya hari kiamat. Setelah kiamat terjadi, manusia akan dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Berdasarkan deskripsi tersebut, perilaku yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Membangun rumah yang kokoh. B. Membuat bunker untuk berlindung. C. Membaca surat Al-Qari'ah setiap selesai sholat. D. Memperbanyak amal baik untuk bekal di akhirat. Jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah betul, D. Memperbanyak amal baik untuk bekal di akhirat. Bekal untuk hidup di akhirat adalah suatu hal yang perlu disiapkan selama kita hidup di dunia. Bagi umat muslim sudah jelas bahwa bekal yang dimaksud adalah keimanan dan ketakwaan. Itu jawaban untuk nomor 4. Kemudian pertanyaan nomor 5. Perhatikan ayat berikut. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Ayat tersebut merupakan salah satu dalil nakli yang berkaitan dengan peristiwa setelah terjadinya kiamat, yaitu A. Yaumul barzah. B. Yaumul hisab. C. Yaumul mizan. D. Yaumul ba'ats. Jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah betul, Yaumul ba'ats. Jadi maksud dari Yaumul ba'ats adalah hari kebangkitan manusia dari alam kubur, dan pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka pekerjaan mereka pada masa di dunia. Itu jawaban untuk nomor 5. Selanjutnya pertanyaan nomor 6. Perhatikan tabel berikut. Nama lain hari kiamat. 1. Yaumul mizan. 2. Yaumul ba'ats. 3. Yaumul mahsyar. 4. Yaumul hisab. Pasangan yang tepat pada tabel berikut adalah A, B, C, atau D. Betul. Jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah A. 1 dengan C. Yaumul mizan. Artinya ditimbang amal perbuatannya selama di dunia. 2A. Yaumul ba'ats, yaitu mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. 3D. Yaumul mahsyar, yaitu dikumpulkan di suatu tempat menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4B. Yaumul hisab, artinya amal perbuatan manusia dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu jawaban untuk nomor 6 adalah A. Kemudian pertanyaan nomor 7. Azkia sangat berhati-hati dalam sikap, perkataan, dan perbuatannya. Ia yakin bahwa semua amal perbuatannya selama hidup di dunia akan dimintai pertanggungjawaban. Amal perbuatan baik dan buruk akan diperhitungkan dengan sangat cermat dan akurat, serta tanpa terlewat sedikit pun. Kasus ini menunjukkan bahwa Azkia meyakini peristiwa setelah kiamat, yaitu A. Yaumul ba'ats. B. Yaumul hisab. C. Yaumul barzah. D. Yaumul mahsyar. Jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah betul, Yaumul hisab. Yaumul hisab maksudnya sekecil apapun perbuatan yang pernah dilakukan manusia,
baik amal kebaikan atau amal keburukan, semuanya akan diperhitungkan dengan adil. Nah, itu jawaban untuk nomor 7. Kemudian pertanyaan nomor 8. Ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa amal baik dan buruk manusia selama hidup di dunia akan ditimbang pada hari kiamat adalah A. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ. B. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهِ. C. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ. D. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah betul, yaitu D. Jadi seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 47 yang isinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak ada seorang pun dirugikan, walau sedikit sekalipun, hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkan pahala dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Itulah penjelasan yang terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Kemudian pertanyaan nomor 9. Orang-orang kafir, musyrik, dan munafik tampak menyesal saat di alam akhirat. Mereka begitu menderita menerima balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penderitaan itu bersifat kekal dan jauh lebih pedih daripada saat di dunia. Seluruh kehidupannya dipenuhi dengan siksaan yang amat pedih. Ilustrasi di atas merupakan gambaran dari A. Surga, B. Neraka, C. Alam barzakh, D. Padang mahsyar. Jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah betul, yaitu B. Neraka. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi neraka itu tempat ganjaran bagi mereka yang memiliki amal buruk lebih berat daripada amal baik. Nah, itu pembahasan untuk nomor 9. Kemudian pertanyaan nomor terakhir. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Syifa rajin membersihkan kelas setiap hari sebelum masuk sekolah. 2. Ketika jam istirahat, Farhan melaksanakan sholat duha di musola. 3. Nisa rajin menabung untuk menyongsong masa depan yang cerah. 4. Sebagai bendahara kelas, Ira mengelola keuangan dengan amanah. 5. Falah selalu berhati-hati dalam ucapan dan perbuatannya. 6. Faujan selalu menjaga dirinya agar selalu tetap sehat. Di antara pernyataan-pernyataan di atas yang mencerminkan hubungan perilaku seseorang dengan keimanan kepada hari akhir adalah A. 1, 2, dan 5, B. 2, 4, dan 5, C. 3, 5, dan 6, D. 4, 5, dan 6. Jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah betul, B. 2, 4, dan 5. Alhamdulillah, selesai pembahasan kita di soal PAI kelas 9 dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.